apakah terdapat klausul di dalam kontrak yang menyatakan bahwa dalam hal ini pihak yang menyewakan itu memiliki hak sewaktu waktu dan ini bersifat tidak dapat ditolak oleh si penyewa. Jadi pihak yang menyewakan itu memiliki hak untuk mensubstitusi aset itu suatu waktu tanpa bisa ditolak oleh penyewa. Kalau memang ada klausul seperti itu di dalam kontrak bahwa aset ini bisa disubstitusi sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan dari pihak penyewa, maka dalam hal ini hak substitusi itu bersifat substantif. Dan dalam hal ini berarti tidak terdapat yang namanya aset identifikasian. Jadi ini adalah beberapa kriteria untuk menentukan apakah terdapat aset identifikasian. Jadi walaupun asetnya ditetapkan secara eksplisit di dalam kontrak, tapi kalau ternyata terdapat hak substitusi dari si pihak yang menyewakan dan hak substitusi tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak penyewa, maka dalam hal ini kita perlu mempertanyakan lagi apakah memang terdapat aset identifikasian. Kemudian aset identifikasian juga bisa ditentukan, misalnya kalau kita menyewa bagian kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jadi misalnya pemilik toko retail yang menyewa space di mall misalnya. Itu kan unitnya bisa kapasitas asetnya kan secara fisik dapat dibedakan ya. Kalau kita sewa unit di mall misalnya, itu kan bisa diidentifikasi nomor unit yang kita sewa berapa, di lantai berapa, itu kan bisa kelihatan. Atau misalnya kita sewa ruko misalnya, sewa ruko tapi rukonya 4 lantai, kita cuma sewa 1 lantai. Artinya memang secara eksplisit memang dapat dipisahkan lah secara fisik bahwa dalam hal ini kita itu hanya menyewa bagian dari suatu gedung atas lantai tertentu. Nah, itu bisa masuk ke dalam definisi dari aset identifikasi yang kalau kita misalnya menyewa bagian dari kapasitas suatu aset. Nah, biasanya umumnya kalau kita sewa, kalau kita masuk ke dalam suatu transaksi sewa, biasanya dalam suatu kontrak sewa itu terdapat komponen baik komponen sewa maupun komponen jasa. Jadi misalnya contohnya sewa mobil, tapi di dalam sewa mobil itu termasuk di dalamnya maintenance, termasuk misalnya driver misalnya. Jadi kontrak sewanya itu termasuk jasa driver, jasa maintenance, terus jasa asuransi dan sebagainya. Nah, sebenarnya secara default menurut PSAK 73 kita harus memisahkan komponen kontrak tersebut untuk komponen sewanya dan juga komponen jasanya. Karena jadi biasanya ini merupakan suatu tantangan bagi entitas karena biasanya harganya bundling. Jadi biasanya harganya itu satu kesatuan gitu loh. Tapi di dalamnya kalau kita baca kontraknya, ternyata kontrak ini tuh mengandung komponen sewa dan juga komponen jasa yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita sewa mobil, ada jasa driver, ada jasa maintenance, ada jasa-jasa lainnya. Nah, itu sebenarnya harus dipisah berdasarkan PSAK 73. Nah, dalam hal ini kita harus memisahkan komponen sewa dan non-sewa, dan juga kita harus mengalokasikan imbalan. Jadi kita harus mengalokasikan tadi nilai rentalnya, mengalokasikan nilai rentalnya dengan menggunakan perkiraan harga tersendiri dari masing-masing komponen. Jadi kalau kita misalnya ada sewa mobil, di dalamnya ada sewa termasuk jasa driver dan juga jasa maintenance, sebenarnya secara default itu kita harus menentukan komponen sewa mobilnya sendiri itu berapa, kemudian jasa drivernya berapa, komponen jasa maintenance-nya itu berapa. Nah, terdapat opsi di sini adalah bahwa kita bisa menggunakan cara praktis untuk menggabungkan semua komponen tersebut menjadi satu komponen, yaitu komponen sewa. Jadi semua komponen tadi yang saya sebutkan, ada jasa driver, terus ada jasa maintenance,
itu kalau memang susah untuk dipisahkan, entitas dalam hal ini menganggap bahwa tidak terdapat informasi lah, maksudnya susah lah untuk mendapatkan informasi untuk memisahkan komponen jasa tadi, sehingga entitas memilih untuk menggabungkan semua komponen itu sebagai satu kesatuan. Nah, pertanyaannya kalau digabungkan sebagai satu kesatuan, itu dianggapnya sebagai apa? Nah, dalam hal ini, itu dianggap sebagai komponen sewa, semuanya. Jadi semuanya akan dianggap sebagai kontrak sewa, semuanya dianggap sebagai komponen sewa, dan semuanya akan dicatat dengan menggunakan PSAK 73. Nah, kira-kira Bapak Ibu aware nggak? Apa sih plus minusnya kalau kita menggunakan opsi ini? Nah, plusnya adalah memang lebih praktis karena berarti kan kita tidak perlu mengidentifikasi dan memisahkan harga yang tertera dalam kontrak ke masing-masing komponen jasa dan sewa. Tapi konsekuensinya kontranya itu adalah berarti karena ini dianggap sebagai semuanya komponen sewa, artinya pada saat kita mencatat di dalam laporan keuangan, kita harus mencatat pembayaran atas komponen ini sebagai bagian dari liabilitas sewa. Jadi kalau kita bayar sewanya ini mengangsur, dan di dalam angsuran tersebut terdapat komponen baik komponen sewa maupun komponen jasa tadi, artinya semua komponen itu akan dianggap sebagai bagian dari komponen sewa, dan itu akan menjadi bagian dari liabilitas sewa yang akan dicatat di awal nantinya. Jadi ini akan membuat liabilitas yang dibentuk itu menjadi semakin besar, dan juga untuk beberapa perusahaan yang memang terdapat memiliki pinjaman kepada bank sehingga dibatasi oleh covenant tertentu dari bank, ini akan mempengaruhi kepatuhan terhadap covenant yang dipersyaratkan oleh bank sebagai kreditur.